Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kita masuk di bab yang baru, bab majaa fi himayatil Mustafa. Ini sallallahu alaihi wasallam, ini janibit tauhid wasaddihi kullu tariqin yusilu ila syirk. Ini bab muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membuat sebuah bab yang di sana menggambarkan tentang bagaimana tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab tauhid ini, dan beliau menutup semua celah-celah kepada kesyirikan. Semua celah-celah kepada kesyirikan semua ditutup. Jadi tidak ada istilah nanti orang mengatakan bahwasanya ini belum dijelaskan, ini belum dijelaskan. Telah dijelaskan semua dari permasalahan-permasalahan yakni syirik. Semua telah yakni dijelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan oleh beliau mu'allif rahimahullah taala, bab majaa fi himayatil Mustafa. Ini bab dari penjagaan Mustafa. Mustafa ini yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani sallallahu alaihi wasallam janibit tauhid, dari tauhid. Yani wasaddihi kullu tariq, dan beliau menutup semua jalan yang menyampaikan seseorang kepada yakni kesyirikan. Menutup di sini dengan apa? Menutup dengan penjelasan. Dengan yakni penjelasan Rasulullah SAW telah menjelaskan semua dari bentuk-bentuk kesyirikan. Bayangkan sampai ketika di sana ada pohon, pohon Rasulullah SAW yang ketika itu pohon itu menangis. Dan ini hadis, dan ini sesuatu yang nyata. Ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada satupun yang beranggapan bahwasanya dia itu mempunyai kemuliaan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan tentang Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah salah satu benda yang Allah turunkan ke dunia, benda dari surga. Umar bin Khattab mengatakan, ini a'lamu annaka hajarun la tanfa wa la tadur. Saya mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak mudarat. Hajar Aswad, dalam keadaan Hajar Aswad ini dari surga. Ini dikatakan Hajar Aswad dia berubah warna hitam karena dosanya manusia, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Semua celah kepada kesyirikan ditutup. Rasulullah SAW menjelaskan semuanya. Umar bin Khattab mengatakan, ini a'lamu annaka hajarul la tanfa wa la tadur. Saya mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluk ma qabaltuk. Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Tapi antum lihat sekarang banyak dari kaum muslimin, mereka datang di sana, mereka sengaja mencium Rasulullah SAW dan mereka berdoa di sana. Jadi mengapa sampai Hajar Aswad itu orang sekarang ini mereka antri di sana? Karena di sana itu orang mereka berdoa. Ketika mereka mencium, mereka berdoa. Dalam keadaan di sana bukan tempat berdoa, hanya cium pergi. Kadang orang cium itu lama-lama sambil dia berdoa. Dalam keadaan itu bukan tempat berdoa. Semua tempat di Masjidil Haram itulah tempat yang makbul. Bahkan ketika seorang dia safar itu sudah sebuah sebab dia dimakbulkan, dikabulkan doanya. Jadi kenapa sampai kadang kita lihat ada kaum muslimin yang mereka sampai berdoa di Hajar Aswad dalam keadaan jelas-jelas Umar bin Khattab mengatakan tidak mendatangkan manfaat dan tidak menolak mudarat. Karena apa? Tidak mengetahui penjelasan. Dalam keadaan Rasulullah SAW telah menutup semua celah.
Semua celah kepada kesyirikan itu sudah ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peninggalan-peninggalan perbuatan-perbuatan sahabat tentang bagaimana mereka telah mendapatkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka melakukan apa yang semestinya mereka lakukan. Bahkan para sahabat ketika mereka meninggal dunia, mereka ada sebagian sahabat dikuburkan di malam hari. Ali bin Abi Thalib itu kuburnya tidak diketahui di mana. Karena mereka menutup, para sahabat juga mengikuti apa yang Rasulullah SAW yang ini ajarkan kepada mereka, menutup semua celah. Ali bin Abi Thalib tidak diketahui di mana dikuburkan. Bahkan dikisahkan ketika Ali bin Abi Thalib dikuburkan di malam hari, dan mereka gali sampai beberapa kubur. Karena diketahui bahwasanya orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah ketika Rasulullah SAW, ketika Ali masih hidup saja, ini ada seorang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib, menunggu Ali bin Abi Thalib di depan pintu. Ketika Ali bin Abi Thalib keluar dari pintunya, orang ini mengatakan, antahu. Ali bin Abi Thalib keluar dari pintu rumahnya, seorang Syiah yang dikatakan mereka adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam Islam, dia katakan antahu. Faqala Ali bin Abi Thalib, manhu? Anta rabbus samawati wal ard. Engkau adalah Tuhan langit dan bumi. Maka Ali pun menangkap dia dan memerintahkan dia untuk tobat sampai 4 hari, sampai 3 hari. Dia tidak mau, maka dibunuh. Ditutup semua celah. Sekarang banyak kaum muslimin yang mereka jatuh ke dalam kesyirikan karena apa? Jauhnya mereka dari ilmu. Mereka tidak mau belajar. Mereka tidak mau duduk mempelajari perkara yang sangat penting ini, tauhid. Dalam keadaan dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul itu disebabkan karena tauhid ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasul an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus fi kulli ummati rasul, dari setiap umat itu rasul. Untuk apa? Agar mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri mereka dari taghut. Dan Allah utus, Allah turun, Allah ciptakan langit dan bumi. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan surga dan neraka untuk itu. Allah ciptakan musuh untuk orang-orang yang beriman untuk itu. Jadi Allah ciptakan musuh-musuh bagi orang-orang beriman itu, untuk orang-orang bertauhid, agar apa? Mereka bisa membedakan mana tauhid, mana kesyirikan. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan iblis, hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada musuh-musuh tauhid, agar apa? Agar bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Bagi orang-orang yang mau belajar. Dan dengan tauhid ini Allah turunkan kitab. Semua kitab Allah turunkan untuk menjelaskan tentang tauhid, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, semua ayat Al-Quran dari awal sampai akhir itu menjelaskan tentang tauhid, dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai terakhir An-Nas. Dan kalau orang bertanya, ya ini, apakah susunan Al-Quran ini wahyu? Wahyu. Ya. Jadi susunan Al-Quran, Al-Fatihah pertama, ya ini, yang paling terakhir itu adalah An-Nas, itu wahyu. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini menyusun. Yang pertama itu Al-Fatihah. Ini kan orang mungkin bertanya, kok kenapa di surat yang pertama semestinya kan Iqra atau Al-Mudaththir. Nanti orang mungkin mengatakan, wah saya nanti mau susun ya ini Al-Quran sesuai dengan ya ini sebab-sebab nuzulnya dari awal sampai in akhir. Ini tidak. Dikatakan oleh para ulama, itu semua adalah wahyu. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah apa yang beliau perbuat kecuali wahyu. Kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yani sadda kullu tariqin la syirk
Wa minal ma'lum anna tauhid wa a'dhamu ma amara bihi. Dan kita telah ketahui sebagaimana dibahas dalam kitab usul thalatha. Perkara yang terbesar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yakni tauhid. Perkara terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah yakni kesyirikan. Anna tauhid a'dhamu ma amara Allah bihi. Wallahu anzala al-kutub wa arsala rusul. Ini wa li ajli khalaqal jannah wan nar. Ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang surga dan neraka untuk itu. Wa li anna tauhid wa sababu sa'adah fi dunya wal akhirah. Dan tauhid ini merupakan sebab bahagianya seorang itu di dunia dan di akhirat. Ini sebab antum lihat orang-orang yang masya Allah ya ini tertipu dengan kehidupan ya ini kesyirikan mereka. Ini seperti itu di dunia saja mereka susah, apalagi nanti di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan man ta'allaqa tamimatan ini wukila ilaih. Barang siapa menggantung jimat, wukila ilaih, akan membuat dia ketergantungan. Antum lihat ketika orang itu yang biasa tidak bawa jimat, ini dia hari-hari pakai jimat, suatu saat dia tidak pakai jimat, apa yang dia terjadi dengan dirinya? Gelisah. Ini gelisah. Kenapa dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha, ini maha pelindung. Ini. Maka ya ini kenapa harus pakai ya ini sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada ini karena tauhid merupakan sebab keselamatan, ini walihada haman Nabi sallallahu alaihi wasallam tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjaga ini tauhid ini min kulli sya'inah, dari semua noda. Ini dari semua noda. Di sana ada syirik kecil pun dijelaskan sama Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan inna akhafu ma akhafu alaikum ini bin masih dajjal, sesuatu yang saya lebih takutkan kepada kalian lebih dari takutnya saya kepada masih dajjal terhadap kalian. Asyirkul khafi, ini syirik yang tersembunyi. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang kecilnya yang besarnya, semua dijelaskan lengkap. Semua dijelaskan ya ini lengkap. Jadi Rasulullah SAW menjaga semua dari noda-noda ya ini kesyirikan. Yukhalifuhu minasyirki wa masailihi li'anna syirku a'zamu dzunub. Karena syirik merupakan sebesar-besar dzunub, sebesar-besar ya ini dosa. Ya ini inna syirka la dzulmun adzim. Ini kesyirikan adalah kezaliman yang sangat ya ini besar. Dan masya Allah ketika seorang meninggal dalam keadaan membawa kesyirikan, masya Allah ini sudah tidak tahu lagi mau dikatakan kepada mereka apa. Kekal di dalam neraka, antum bayangkan saja bagaimana kekal di dalam neraka itu. Ini kekal di dalam neraka dalam keadaan ya Allah ini satu hari saja antum dicelupkan, dikeluarkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, fayusbagu yuta bi an'ami ahli dunya, didatangkan kepada hari itu ini orang yang paling bahagia di dunia. Fayusbagu finnari sabqatan, dia dimasukkan ke dalam neraka, dicelupkan, diangkat. Hanya dicelupkan, diangkat. Antum bayangkan. Dicelupkan, diangkat. Fayaqalu ya ibn Adam hal ra'aita khairan qattu, engkau masih melihat kebaikan yang dahulu walaupun sedikit. Hal mara bika na'iman qattu, apakah engkau masih merasa ini kenikmatan yang dahulu engkau lakukan walaupun sedikit? Dia katakan la qat wallahi ya rabbi. Dia katakan tidak, sama sekali saya tidak lagi mengingat. Saya tidak lagi merasa kebaikan yang dahulu saya dapatkan di dunia dalam keadaan dia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Dicelupkan, diangkat. Bagaimana dengan orang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan dan dia tidak akan keluar? Dahsyat. Orang melakukan kesyirikan itu. Namun antum lihat bagaimana banyaknya manusia jatuh ke dalam kesyirikan. Banyaknya mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Tidak tahunya mereka tentang kesyirikan itu. Bahkan mereka kadang menganggap kesyirikan itu sebuah agama. Bahkan mereka pegang kuat-kuat. Bahkan kadang mereka katakan kepada orang melarang dari kesyirikan, mereka katakan engkau telah jatuh ke dalam kesyirikan. Antum bayangkan.
Antum nanti suatu saat mungkin melarang ada orang melakukan kesyirikan, mereka mengatakan jangan, antum nanti masuk ke dalam neraka. Antum jatuh ke dalam kesyirikan. Dalam keadaan kita melarang mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Dan bahkan sebagian kaum muslimin mereka mengatakan ini kesyirikan. Mereka tahu ini syirik, tapi ada kesyirikan yang lain yang mereka tidak pelajari. Mereka ikut anggap ibadah. Ini maka masya Allah ya ini walihadzal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bayana ini bi fi'lihi wa qawlihi. Oleh karena Nabi SAW menjelaskan dengan perbuatannya, dengan perkataannya, bahkan beliau meninggal dunia dalam keadaan yakni tetap menyampaikan yakni tauhid. Sebagaimana hadis yang telah lewat di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Ini karena Ummu Habibah, Ummu Salamah atat Abdul Habasyah. Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu mendatangi Abdul Habasyah. Wa dzakarata min husniha. Ummu Habib menjelaskan tentang bagaimana bagusnya gereja di sana. Faqala farafa ra'sahu. Ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan sakit parah, akhir-akhir dari kehidupannya, beliau mengangkat kepalanya dalam keadaan beliau tidak bisa mengangkat kepala lagi. Beliau memaksakan dirinya untuk mengangkat kepalanya. Menjelaskan tentang kesyirikan. Faqala ulaika idza mata fihim rajulun salih bana ala qabrihi masjidah. Mereka adalah orang-orang yang ketika orang soleh di antara mereka meninggal dunia, mereka bangun kuburan di atasnya. Dalam keadaan beliau mau meninggal dunia, tidak bisa mengangkat kepala. Beliau memaksakan diri mengangkat kepalanya untuk menjelaskan kesyirikan di akhir-akhir kehidupannya. Menunjukkan pentingnya perkara tauhid dan bahayanya orang jatuh ke dalam ini kesyirikan. Untuk bayangkan bagaimana ketika masuk ke dalam neraka dan tidak bisa keluar. Dan tidak dikatakan bahwa saya nanti 500 juta tahun setelah itu ya ini neraka dan surga dimusnahkan, tidak ada seperti itu. Akhir ini sudah. Maka ya ini sungguh rugi orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan apapun yang dia miliki dari dunia ini. Wa qaulu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Sungguh ya ini telah datang rasul min anfusikum dari diri kalian, dari golongan manusia, yakni min jinsikum yatakallamuna bikalamikum. Ini mereka berbicara dengan ini bicaranya ini kalian, karena suatu yang berat. Ini ketika malaikat rasul nabi itu dari golongan ini malaikat, sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menentang. Mereka katakan, kenapa engkau tidak malaikat itu, rasul tidak dari golongan ini malah malaikat. Allah membantah mereka, kalaupun seandainya diturunkan rasul itu dalam bentuk malaikat, maka mereka akan tetap ya ini meninggalkan. Ini mereka akan tetap ya ini meninggalkan. Jadi Rasulullah SAW itu dikatakan di sini azizun 'alaihi ma anittum. Dikatakan apa? Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Jadi masalah Rasulullah SAW itu antum bayangkan sampai mudah-mudahan suatu saat antum umroh, antum lihat bagaimana tingginya gua Hira. Ini gua, bukan gua Hira ya, ini gua Hira ya, tempat Rasulullah SAW menerima ya, ini wahyu. Ini antum lihat manusia kecil di atas sana. Ini perjuangan Rasulullah SAW ya, ini naik ke sana merenung apa yang terjadi. Kenapa kesyirikan sampai seperti ini? Maka antum juga seperti itu. Harus berdoa, ya Allah mudah-mudahan ya ini bau-bau ini menjadi tanah yang bertauhid. Ya ini itu doa ya antum, salah satu doa yang antum doakan. Berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini kesyirikan dari tanah buton ini dia lenyap, paling tidak dia berkurang. Karena apa? Ini menunjukkan perhatian antum, perhatian kita terhadap perkara yang besar. Dan ini dakwah para Rasul, dari awal sampai akhir itu dakwah para Rasul menyampaikan tauhid. Ketika antum sudah sampai kepada titik seperti itu, memikirkan tauhid, berarti masya Allah antum telah mengembang, memegang perkara yang sangat besar itu. Paling tidak keluarga, paling tidak ya ini keluarga. Jadi Rasulullah SAW ini sangat berat terasa apa yang ini alami oleh umatnya ketika itu. Karena masya Allah dosa ini berat. Dosa ini menyusahkan pemiliknya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dosa? Karena dosa ini memberatkan. Dosa ini memberatkan.
Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi, "In haramtu dzulma ala nafsi, faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Saya telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, maka saya haramkan kepada kalian untuk melakukan yang kezaliman. Dan dosa ini adalah sebuah kezaliman yang memberatkan pelakunya, hidupnya di dunia dan di akhirat. Antum merasakan sendiri, setiap kita melakukan dosa dan kita semua melakukan dosa. Apa yang antum merasakan? Berat hidup. Ketika seorang melakukan dosa itu dosa berat hidup. Rasulullah SAW ya ini seperti itu, memikirkan bagaimana agar orang-orang ini jauh dari kesyirikan, bagaimana agar orang-orang tidak melakukan ya ini dosa. Jadi Rasulullah SAW ya ini disebutkan dalam hadis-hadis ini, bahkan bukan perkara itu saja. Kadang Rasulullah SAW meninggalkan amalan-amalan. Rasulullah SAW pernah beliau itu salat tarawih. Ini beliau salat tarawih, beliau majukan, beliau ya ini kerjakan. Hari pertama beliau kerjakan beberapa orang, hari kedua berkumpul banyak, hari ketiga banyak sekali orang yang datang. Setelah itu beliau tinggalkan. Hari keempat orang datang, Rasulullah tidak ada, mereka tidak kerjakan. Mereka tidak kerjakan. Mereka tidak kerjakan. Mereka bertanya-tanya, kenapa tidak kerjakan? Rasulullah SAW tidak mengerjakan, takut apa? Diwajibkan. Takut diwajibkan kepada umatnya. Maka pada zaman Umar bin Khattab, Umar menghidupkannya kembali. Dan Umar mengatakan apa? Ni'mal bid'ah hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Takut Rasulullah SAW jangan sampai apa? Diwajibkan. Umar bin Khattab menghidupkannya lagi. Karena apa? Syariat sudah selesai. Tidak ada lagi orang mengatakan wajib dan sunnah. Semua sudah selesai. Apa yang sunnah tetap sunnah, apa yang wajib tetap wajib. Maka Umar bin Khattab menghidupkan kembali yakni salat tarawih sesuai dengan keilmuan beliau. Dan Rasulullah SAW banyak meninggalkan amalan. Karena apa? Takut jangan sampai yakni Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap umatnya. Dan banyak hadis Aisyah radhiyallahu anha yakni nah Rasulullah SAW rahmatan lahum. Rasulullah SAW melarang umatnya dari puasa wisal, rahmatan lahum. Faqalu innaka tuwasil. Wahai Rasulullah, engkau puasa wisal, kenapa engkau melarang kami? Rasulullah SAW mengatakan, inni kuntu abitu yut'imu rabbi wa yaskini. Saya yang dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih makan dan dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adi ya. Iya. Dan banyak dari amalan-amalan yang Rasulullah SAW meninggalkannya. Hadis tentang siwak, Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salah. Kalau seandainya saya tidak takut memberatkan umatku, saya akan wajibkan bagi mereka yakni siwak setiap kali mereka sholat. Hadis yang lain Rasulullah SAW katakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bihadhi salah inda hadhi sa'ah. Kalau tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk sholat isya di akhir malam, di pertengahan malam. Tinggalkan beliau semua. Agar apa? Agar tidak memberatkan yakni umat. Agar tidak memberatkan yakni umat. Beliau sangat sayang kepada kita. Maka sungguh sangat rugi orang-orang yang nanti bertemu dengan Rasulullah dan tidak diakui sebagai umat Rasulullah. Siapakah mereka? Para pelaku bid'ah. Ya. Para pelaku bid'ah, mereka datang bertemu dengan Rasulullah, mereka mau minum, mereka ditolak. Hadis Ibnu Abbas menjelaskan tentang itu. Fayaji'u rajulan min ummati ini fayu'khadhu bi dzata shimal, datang golongan dari umatku di telaga Rasulullah SAW, wa yu'khadhu bi dzata shimal, mereka diambil dan diletakkan di golongan kiri dan diseret ke dalam neraka. Para pelaku ya ini bid'ah. Wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajalu buyutakum qubura. Ini Rasulullah SAW mengatakan la tajalu buyutakum qubura. Di sini maksudnya apa? Hadis yang lain menjelaskan. Insyaallah ya, ini para ulama mereka mendatangkan hadis, menjelaskan hadis. Ini menjelaskan hadis dengan hadis, menjelaskan hadis dengan Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an dengan hadis. Maka orang-orang berada atas ahlu sunnah itu tidak ada satupun amalan yang mereka lakukan mereka ragu. Karena apa? Jelas. Ini kul inni ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, saya di atas sesuatu yang jelas, terang benderang. Ala basirah, tidak ada satupun keraguan tentang
apa yang dilakukan. Jadi di sini dikatakan an Zaid bin Thabit an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yakni qala sallu ayuhan nas fi buyutikum. Ini sallu ayuhan nas fi buyutikum fa inna afdala salatul mar'i fi buyutihi. Ini ilal maktubah. Ini dalil bahwasanya apa? Salat itu paling afdal di rumah. Kecuali apa? Salat wajib. Ini dalil bahwasanya apa? Tidak ada salat di masjid yang ada kuburannya, atau salat di kuburan langsung. Ya, ini ya seperti itu. Wa qiraatul Quran, dan juga ya ini qiraatul Quran. Kadang kita dapati ada orang yang datang melawat, ya ini ziarah kubur, dia baca Al-Quran. Sudah duduk di kuburan, dosa besar. Baca Al-Quran di situ lagi, dosa lagi. Jadi baca Al-Quran berdosa karena apa? Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya nanti kita dapat. Qiraatul Quran wa du'a wa ghairu dzalika minal ibadat. Baca Al-Quran, salat, zikir, salawat, sedekah, semua perbuatan ibadah itu tidak ada dilakukan di kuburan. Ya. Amal kubur la yuslihu min kulli ibadah. Ini illa addu'a inda dukhuliha, kecuali apa? Doa. Ini salam. Jadi tidak ada ibadah sama sekali di sana. Kecuali apa? Salam. Ini assalamualaikum ya ahlal, ya ini kubur dan seterusnya. Dan ini juga dalil, ya rumah yang di dalamnya tidak ada ibadah itu dia akan menjadi sama seperti kuburan. Ya. Sama seperti ya ini kuburan. Antum baca Al-Quran di rumah. Ya ini kadang kita seperti itu ya, anak-anak kalau kita sudah baca Al-Quran di rumah, anak-anak ganggu, enggak apa-apa. Ini baca saja. Ini disebutnya dalam hadis, la tajalu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini fa inna syaitan yafiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi al-Quran, suratul Baqarah. Ini dalil bahwasanya apa? Tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura fa inna syaitan yafiru minal baiti tuqra fihi suratul Baqarah. Ini, jadi ada orang yang baca Al-Quran di sana, masya Allah ya, ini niatnya baik. Supaya apa? Supaya orang tuanya dapat pahala. Ini, tapi apa? Di mana saja, tidak usah di kuburan. Antum baca di kuburan itu tidak bernilai, tidak berpahala. Antum dapat dosa. Baca di rumah saja. Baca di rumah dapat pahala. Bila perlu baca pun di mana antum berada. Ini aplikasi Al-Quran, harus ada Al-Quran. Ini wala taj'al buyutakum qubura wala taj'alu qabri idan. Jangan kalian jadikan kuburan saya itu id. Id ini apa? Ini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ismun lamma yu'tadu fi'luhu, adalah nama ismin untuk sesuatu ketika perbuatan itu berulang. Makanya di sana katakan apa? Idul Fitri, berulang-ulang. Idul Adha, Idul Milad. Idul Milad ini apa? Hari lahir. Ini berulang-ulang. Ada Idul, ya ini Maulid, itu juga itu dikatakan ini Id. Ini la taj'alu qabri idan. Dikatakan di sini apa? La taj'al kuburan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mawasim ziarah. Jangan kalian jadikan apa? Musim-musim ziarah. Ya. Karena mereka mungkin janjian atau sama-sama kita ya ini kumpul nanti kita umroh sama-sama. Setelah itu apa kita ziarah kubur. Nanti tahun depan kita buat janji lagi ya. Besok tahun depan atau beberapa tahun berikutnya kita buat janji. Nanti kita umroh lagi, kita ziarah kubur lagi. Ini sudah menjadikan kuburan Rasulullah sebagai id. Dalam keadaan apa? Ya ini beliau melarangnya. Apakah ya ini bulanan atau ya ini tahunan. Wa min babi aula qabr ghairihi, dan lebih utama lagi tidak boleh menjadikan kuburan selain kuburan Rasulullah SAW, ya ini id. Kuburan Rasulullah saja tidak boleh, apalagi kuburan yang lain. Bimana
iqrar an yadhhaba ilaiha wa ijtima' ilaiha wa hadha ma'na sahih, ya ini min hadis. Tadi ini sebutkan bahwasanya makna yang sahih dari hadis. Wasallu alayya, karena kadang orang datangi kuburan Rasulullah SAW, mungkin mereka mau bersalawat di sana ya. Rasulullah SAW katakan apa? Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Bersalawatlah kepada saya, karena salawatnya kalian itu sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Jadi tidak perlu harus mendatangi kuburan Rasulullah. Dimanapun kita bersalawat, ya ini salawatnya kita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dijelaskan dalam hadis, ada malaikat yang bertugas menyampaikan. Dan ini perkara gaib, nggak tahu bagaimana ya ini caranya. Tapi Syekh Utsaimin di sini menyebutkan bahwasanya ada malaikat. Wan Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Ali bin Husain ini siapa? Ini adalah imam dari imam-imam Syiah, ya. Jadi imam-imam Syiah ada 12 ya, yang mereka mengatakan apa? Mereka punya rukun Islam, itu ada 5, salah satunya apa? Ya ini al-imamah. Dan mereka mengatakan bahwasanya siapapun dari kaum muslimin yang tidak mengakui imamah 12 imam maksum ini, maka kafir. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwasanya apa? Sebagian besar pada dasarnya dari 12 imam mereka ini adalah ahlu sunnah, ya. Sebagian besar imam mereka ini adalah ahlu sunnah. Nanti insya Allah kita sampai di tempat yang baru kita jelaskan, kita sebutkan siapa saja mereka. Dan semua mereka dari keturunan siapa? Husain. Ini bukan keturunan Hasan. Jadi di sini dikatakan Ali bin Husain. Ali anaknya Husain, ya ini Husain anaknya Ali. Jadi karena mereka seperti itu, karena cintanya mereka dengan bapaknya, dia kasih namakan ya ini anaknya nama bapaknya. Ya. Seorang anak bapaknya namanya Husain. Contohnya namanya Ali. Ini dia namanya Husain. Ini. Nanti anaknya lahir dia kasih namanya anaknya siapa? Ali. Ini karena cintanya dengan bapaknya. Ini kadang ya juga ya ini kasih nama orang yang lain. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menamakan anaknya siapa? Ibrahim. Ini satu-satunya anak. Ini beliau laki-laki. Anak Rasulullah SAW ada 7. Ada ini 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Wan Ali bin Husain radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabi. Ini dulu ya, sebelum dipagar sampai sekarang. Ini ada seorang laki-laki yang datang ke kubur Nabi SAW yang di sana ada celah, dia masih bisa masuk. Ini kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya Ali bin Husain radhiyallahu anhu ini dikenal dengan siapa? Zainal Abidin, ya. Zainal Abidin, imam dari imam-imamnya ya ini Syiah. Dan disebutkan tadi apa? Sebagian besar imam-imam mereka ini adalah ahlu sunnah. Jadi mereka hanya mencomot saja, mengambil saja, mencari nama besar. Ini mencari nama ya ini besar. Dan sebagaimana antum lihat sekarang ini orang-orang Syiah ini mereka memakai nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menipu umat. Fayadkhulu fiha, dia masuk ke dalam celah itu. Jadi ada celah yang dia bisa masuk, dia masuk. Fayadu, dia meminta di dalamnya. Fanahahu, maka dia pun dilarang. Faqala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah. Maukah saya ceritakan kepadamu hadis sami'tuhu min abi, yang saya dengar dari bapak saya. Siapa? Ya ini Husain. An jaddi, dari kakek saya. Siapa? Ali. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattakhidhu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburan saya itu id, tempat berulang dikunjungi. Dengan tujuan apa? Tujuan tertentu. Wala buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kalian itu kubura. Wasallu alayya, bersalawatlah kalian kepadaku. Fa inna taslimakum, sungguh salamnya kalian ya bulughuni aina ma kuntum,
salamnya kalian ini sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu fi mukhtarah. Ini jadi seperti itu. Ini misalnya cukup. Satu dengan dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.